Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Syahrus salati wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 26 Sya'ban. Hari ini saya akan membahas tentang Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fid dunya qabla al-akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bijahi dengan pangkat Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ijma', kumpulkanlah baini, antara aku, wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, dan antara Sayyidina Muhammad bin Abdullah, fi dunya, di alam dunia, qabla al-akhirah, sebelum alam akhirat. Saya nukil dari Al-Mutrib bi Masyahiri Awliya al-Maghrib, karangan Syekh Abdullah At-Talidi, halaman 197. Sangat menarik ini cerita ini. Jadi ceritanya, dahulu kala itu ada seorang yang aneh luar biasa. Ya, dahulu kalanya itu bukan zaman Imam Syafi'i gitu, enggak. Ya, 1100-an gitu lah. Ya lumayan lama sih. Sekarang sudah 1400 lebih kan. Ada satu waliullah namanya Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini ummi. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dalam arti tidak belajar baca tulis gitu. Artinya bukan orang lulusan madrasah. Kalau di sana namanya kuttab, bukan lulusan sekolahan. Awal mulanya beliau itu senang ziarah ke makam-makam, pindah dari satu makam wali ini ke makam wali itu. Nah, kalau kita mengenal beliau itu ada manaqibnya terkenal namanya Al-Ibriz. Saya dengar dari muallimuna, Muallim Abdul Mu'id Abbas almarhum rahimahullah, bahwa Syekhuna Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfiqi itu dulu zaman masih gencar-gencarnya beliau dakwah, zaman kesehatan beliau masih prima itu ya. Itu kalau keluar dari Darul Hadis, meskipun sudah sampai ke Pandaan gitu. Pandaan itu ya lumayan lah dari Darul Hadis, sekitar zaman dulu ya mungkin sejam ya. Belum ada tol kan zaman dulu, ya sekitar sejam. Itu balik ke Darul Hadis. Kalau kitab Ibriz ketinggalan. Ibriznya Sayyidi Abdul Aziz ini. Bisa Anda bayangkan, balik. Pokoknya beliau pergi kemana dibawa itu. Jadi kayak kitab kegemaran, selalu dibaca. Isinya Ibriz itu banyak tentang fatwa-fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidi Abdul Aziz tentang segala macam syariat, tarekat, hakikat, ada semua di situ. Kembali ke riwayat. Beliau pindah dari satu makam ke satu makam sampai Allah Ta'ala berkehendak beliau untuk mendapatkan futuh. Bahkan bukan hanya ziarah ya, di sini dibilang sering menginap, sampai nginap di makam-makam. Wa kana ya'tadul mabit bi dharihil arif Sayyidi Ali bin Harazim radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidi Ali Harazim ini yang nulis kitabnya ini siapa? Sayyidi Ahmad Tijani. Satu tokoh besar Thariqah Tijaniyah. Nginep di situ setiap malam Jumat, kulla
lailati Jum'ah ma'a jama'atin li qiraati burdatil mardi. Ini senang burda juga dia. Jadi nginep di situ setiap malam Jumat bersama orang-orang untuk membaca burda. Ini cerita dapat futuhnya ya, hubungannya dengan wirid tadi. Bisa kita sebut sholawat juga itu. Fa kharaja lailatan min ad-dharihi wa idza bihi bi rajulin jalisin. Satu malam beliau keluar dari makam Sayyidi Ali Harazim, bertemu seorang laki-laki yang sedang duduk di bawah pohon menghadap ke makam. Faja'ala yukallimuhu wa yukashifuhu bi umurih. Mulai ini orang bicara kepada Sayyid Abdul Aziz, anta fulan ibn fulan mengalami ini dibuka mukashif ini orang. Walamma tahaqqaqa annahu waliyullah azza wa jal ista'dzanahu fi talqinil wirid. Setelah Sayyidi Abdul Aziz yakin ini kasyafnya kalau luar biasa ini orang, akhirnya beliau minta ijazah, minta ditalqin, talqin ijazah. Fataghafala anhu muddatan ila an baraqal fajr. Orang ini taghaful itu pura-pura enggak ngerti, enggak diurusi lah permintaannya untuk ditalqin itu. Biasa itu guru-guru itu kan suka begitu, diundur-undur, diuji untuk memastikan ini keseriusan si orang yang minta talqin. Thumma adzina lahu ba'da an akhadha alaihi al-ahda alla yatrukahu. Setelah dilihat serius, baru diberi talqin dan dibaiat, diijazai, jangan sampai ijazah ini tidak dibaca. Nggak tanggung-tanggung ya ijazahnya, 7.000 kali. Jadi bacaan yang tadi saya baca itu bisa kita sebut doa, bisa kita sebut sholawat, bisa kita sebut doa sholawat. Itu satu hari 7.000 ya, lumayan panjang itu. Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fid dunya qabla al-akhirah. Tahukah Anda siapa orang itu? Ternyata setelah Sayyidi Abdul Aziz diberitahu oleh gurunya Sayyid Umar Al-Hawari ketika gurunya akan meninggal, bahwa beliau dipesan oleh orang tadi untuk selalu mengawasi dan memperhatikan Sayyidi Abdul Aziz sampai mendapatkan futuh. Nah, setelah Sayyidi Abdul Aziz futuh, beliau jadi tahu bahwa orang tersebut adalah Sayyiduna Abul Abbas Al-Khadir alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Kenapa sholawat ini saya masukkan di sini? Sebab sholawat tadi salah satu sholawat yang apabila dirutinkan dibaca akan mendapatkan futuh. Minimal ini faedahnya menggampangkan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maksimal bertemu ya Allah dengan Nabi. Tapi kalau itu mah harus ada baiatnya ya. Harus ada suatu syekh yang punya silsilah ijazah ini sampai Sayyid Abdul Aziz di baiat sehari 7.000 lah. Kalau Allah berkehendak bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kalau buat kita tabarukan aja lah. Berhasil mimpi Nabi dengan ini juga sudah bagus kalau buat kita sih. Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fi dunya qabla akhirah. Ini ijazah juga bisa didapati di kitab-kitabnya Imam Nabhani. Kalau saya nggak salah ingat di Afdhalus Shalawat ada, kalau Anda cari di situ tidak ketemu. Ada di depan gitu. Di awal-awal cerita-cerita itu. Iya, saya pernah nemu di situ juga ada. Ada, pasti ada. Saya ingat kok. Afdhalus Shalawat ada Sayyidi Sadat di awal-awal.
Kalau saya mengamalkan ini ya tabarukan aja. Kalau sampai 7.000 ya berat ya. Malah bisa mendapatkan futuh seperti yang dialami oleh Sayyidi Abdul Aziz bagi yang mendapat talqin khusus ijazah ini dari Syekh Musalsal yang punya sanad ke beliau. Allah yanfa'ani wa iyyakum min barakati Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh min barakati Syekh min barakati Sayyidina Al-Khadir min barakati Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min barakatika ya Allah wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.